Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Saham bersama saya Rizky. Jadi sekarang kita bakal analisa sinyal saham pagi untuk 28 Juli hari Kamis ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini udah beberapa pilihan ya untuk hariannya, sedangkan swing nanti kita bisa kembangkan dari harian ini. Dan invest masih ada BCA, BRI, dan BNI, BMRI ya. Oke, langsung aja kita coba bahas. Di sini ada Avia rebound potensi rally, dimana kalau kita bisa lihat di sini ada Avia dimana dia berhasil rebound dari area supportnya ya. Di sini kita bisa ada kelihatan resisten yang berhasil ditembus ya, sebelum dia rally, dan sekarang udah mulai koreksi dan rebound lagi. Jadi diharapkan dia bisa rally. Di sini untuk stokastiknya dia juga udah golden cross di area oversoldnya. Seperti yang kita bisa lihat, ketika stokastik ini golden cross di area oversold, maka akan ada potensi kenaikan seperti ini ya. Ini salah satu contohnya gitu. Jadi diharapkan Avia juga seperti itu. Sedangkan untuk bandarmologinya memang hari ini lebih banyak distribusi ya. ZP sama KZ lebih banyak. Cuman mungkin kalau kita bisa lihat dari 14 Juli sampai 26 Juli, 26 ya, coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ketika dia ada penurunan, ketika dia mulai koreksi, ternyata di sini ada KZ yang nyicil ya, dia nampung ketika mulai pada orang jual gitu ya, si KZ dia nampung sehingga average-nya tuh di 936, jadi jauh di atas ya. Dan dia masih punya banyak banget nih, sekitar 17 miliar gitu ya. Sedangkan seperti yang kita tahu, kalau kita sampai 27, dia itu baru jualan 2 miliar dan masih punya 14 miliar di 936. Jadi masih ada sahamnya nih si KZ, gede lagi gitu ya. Dan jadi ya bisa aja dinaikin dulu gitu ya. Yang nggak tahu KZ ini apakah ada institusi reksadana mungkin, untuk reksadana, karena kalau udah segede ini nggak tahu ya, nggak mungkin, jarang yang retail ya, mungkin dari bagian reksadana yang kasih KZ atau gimana. Yang penting dia masih ada di 936, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menarik untuk kita cek Avia. Lalu selanjutnya ada Hill ya, ada Hill. Bentar. Oke, lalu kita ada Hill, dia itu bullish harami ya. Kita coba lihat Hill. Oke, di sini kita ada Hill ya. Hill ini juga bagus juga ya, karena kalau di sini dia uptrend. Bagus banget ya kalau kita trading di saham uptrend, dan dia sekarang udah berada di area supportnya. Di sini dia juga membentuk bullish harami gitu. Juga stokastiknya di area oversold dan mulai golden cross. Jadi diharapkan dia bisa membentuk tree inside up ya. Jadi tree inside up itu formasi ketika bullish harami berhasil melanjutkan kenaikan gitu. Dan untuk bandarmologinya ya, nggak terlalu signifikan ya, ada yang jualan, ada yang ngumpulin juga, dan untuk average-nya ya small akumulasi gitu ya. Jadi ya oke-oke aja untuk si Hill ini, karena teknikalnya udah murah karena udah mulai turun. Jadi kalau kita ambil harganya di sini, ketika dia ternyata besok nggak berhasil naik ya, kita bisa cut loss. Dan kita cut lossnya udah pasti dapat konfirmasi nggak sesuai arahan kita. Beda kalau kita beli di pucuk. Kalau kita beli di pucuk,
ya kita bingung sendiri mau cut loss sudah banyak gitu, maka enak banget kalau kita beli di harga bawah ya. Kalau udah harganya udah naik tinggi ya, kalau mau masuk juga ya scalping aja, karena kalau ternyata dia koreksi dulu psikologis kita bakal kena banget. Jadi kurang lebih seperti itu untuk heal. Lalu kita lanjut ada MCOL. MCOL sendiri ini menarik juga ya, karena untuk MCOL sendiri uh, dia tuh terbang ketik setelah dia setway. Ini salah satu yang saya paling suka setelah adanya uptrend terus dibarengi setway. Dia konsolidasi ya, ada tawar menawar di sini. um, Enak banget. Jadi rata-rata yang kayak yang patternnya kayak gini setway after uptrend itu rata-rata pasti pada naik lagi gitu. Jadi saya kemarin itu juga udah beli di harga ketika setway ini di harga 6.800-an gitu ya. Lumayan profitnya itu lagi floating profit. Dan memang untuk hari ini ya ada yang jualan itu ZP gitu ya 3,3 miliaran gitu ya. Ya nggak terlalu banyak banget perbedaannya. Juga ada yang net buy-nya juga tinggi gitu ya. Sedangkan memang untuk MCOL di sini kita kan rebound ya, potensi rally. Um, saya sendiri udah pegangnya dari harga bawah ya, jadi memang risiko saya nggak terlalu gede gitu ya. Sedangkan kalau rekan-rekan yang baru ikut di sini memang ada potensi dia turun dulu sih. Kalau harga udah segini ya bisa turun dulu. Jadi kayaknya MCOL ini saya taruh di bawah aja nanti ya, kita taruh di bawah sama tim, karena ya untuk teman-teman yang baru masuk agak um, risikonya tinggi ya, dia bisa koreksi dulu. Tapi di sini kita bisa lihat ya, sebelum dia naik tinggi itu volumenya tuh banyak banget. Jadi di sini ada uh, akumulasi sebelum di markup gitu ya. Kalau kita bisa lihat dari 22 Juli ke 26 gitu. Jadi ini juga bisa sebagai pelajaran ya bagi rekan semua. Jadi di sini oh, ada ini, ada RF, ada PD gitu ya. Jadi memang sebelum naik tajam itu udah mulai um, volumenya udah mulai tinggi ya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita beli di bawah ya kita nggak perlu lihat tiap hari gitu. Kita lihatnya di penutupan aja. Kalau dia masih aman di area setway di supportnya ya udah biarin aja. Akhirnya ya bisa naik gitu. Jadi rekan-rekan yang ketemu saham-saham begini ya bagus banget gitu ya. Semoga aja dia bisa rally gitu. Terus oh ya coba kita lihat untuk um, booknya gimana. Oke, booknya yang emang ketika jam 9 pagi itu pada langsung banyak yang power buy-nya tinggi banget ya. Power buy-nya tinggi banget. Ke rekan-rekan bisa lihat di sini. Coba saya ganti dulu properties gitu ya. Bentar. Oh, saya tarik aja kali ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk MCOL-nya sendiri itu pada pagi hari memang gede banget power buy-nya, tinggi banget 98%, sehingga saham tuh langsung naik gitu ya. Saya kurang tahu apakah di sini ada keterlibatan grup tertentu yang ngepom-pom gitu ya mungkin, sehingga membernya pada HK gitu. Saya kurang kurang ngikutin, tapi intinya saya punya harga di bawah ya ketika setway. Jadi ya bagus kalau harganya dinaikin gitu, saya bisa taking profit parsial. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi, di sini kita ada STAA. Nah, STAA. Oke, STAA di sini kita bisa lihat dia dan rally panjang ya, rally panjang. Saya kebetulan juga ketika
dia mulai rally saya udah mulai beli, jadi lumayan harganya di bawah. Dan ketika dia membentuk hammer, dia ada potensi morning star ya. Di sini memang kita kasih namanya tuh morning star. Ada morning star. Dan di sini karena dia masih bertahan di area supportnya, di sini kan kita punya supportnya di sini di area resistennya ini, dan di sini dia masih bertahan, dia belum bisa tembus. Memang ketika running dia sempat tembus, tapi di close dia berhasil tutup lagi di atas. Jadi di sini ada potensi membentuk setway ya, mirip kayak MCOL tadi. Dia di sini ada potensi setway, dia bisa panjang dulu setway-nya. Dan ketika harganya udah seperti ini, ada hammer di harga support, itu bagus banget ya untuk kita mulai masuk gitu. Kalau kita bisa lihat hari ini juga big akumulasi. Nah, ini ketika banyak yang uh, ketika banyak yang mulai jual gitu ya, para retail. Nah, si market makernya mulai masuk nih bandarnya. Kita bisa lihat di sini bayarnya cuma 6, sellernya itu 39. Perbedaannya ya, kalau retail pasti bervariasi dong gitu dari berbagai macam. Sedangkan kalau bandar itu dia nggak banyak ya, dia cuma beberapa tapi dananya gede-gede gitu. Kita bisa lihat ya di sini terdistribusi banget jutaan, sedangkan di sini ZP ada 2 miliar, YP 1 miliar 1,5 gitu, sehingga ya dia terdeteksi akumulasi gitu. Ehm, jadi STA ini menarik banget ya, menarik banget. Di sini juga bundle value-nya meningkat gitu ya, bundle volume-nya juga meningkat. Bagus banget untuk STAA. Kalau kita bisa lihat cek lagi, ini gimana prosesnya sehingga dia bisa sampai uh, seperti itu ya, kenaikannya dari dia mulai turun tajam. Nah, kalau kita bisa lihat, nah di sini ketika pagi hari memang banyak yang jualan ya, itu 51%, dan dilanjutkan ke jam setengah 10 itu juga 55%. Nah, ketika jam 10 itu uh, oh bentar. Jadi ketika dia harganya turun di sini jam 9, di sini kan power buy-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi di sini didominasi oleh market maker-nya dengan dana yang gede, sehingga langsung harganya bisa langsung naik ya. Langsung naik. Di sini power buy-nya itu kecil banget di 9, tapi dia harganya berhasil naik hingga sampai jam 10 baru retail pada ngikut lagi ketika wah, harganya ternyata masih bisa naik ya. Retailnya ikut lagi tuh gede-gede tuh frekuensinya, juga ada FOMO lagi, sehingga dia berhasil membentuk hammer gitu. Oke, lanjut kita ada INDF, potensi Morningstar INDF. Nah, untuk INDF sendiri di sini juga uptrend ya. Uptrend dan bagus banget sebenarnya. Dia ketika koreksi dia mulai melandai dan akhirnya membentuk dragonfly, doji dragonfly. Jadi ada potensi untuk morning doji star. Memang kalau kita bisa lihat distribusinya gede banget ya. Dia itu uh, sampai 15 miliar loh, sampai 15 miliar untuk perbandingan top one brokernya. Sebenarnya CS ini sampai 24 miliar loh jualan, gede banget si CS. Tapi kalau kita bisa lihat dari 22 Juli ke 26 gitu ya, 22 Juli sampai 26, CS 24 miliar gitu ya, CC 84. Oke, kita lihat. Terus si coba saya buka dulu di tempat lain. Bentar. Di sini kita ada INDF. Nah, INDF untuk tanggal 26 ya. 27, sorry.
Nah, di sini ada CS yang tadi jualan ya. Jualan sampai 15 miliar. Bentar. Ini ada CS. Oke, sorry. Di sini ada CS. Bentar. Oke, jadi kalau kita bisa lihat tadi ya dari tanggal 27 ke 26. Sorry. 22. Tanggal 22 ke tanggal 26. Nah, itu ada akumulasi dari si CP gitu ya. CS juga akumulasi 8 miliar. Cuman pada hari sekarang itu CS dia sampai 24 miliar gitu ya. Sedangkan CP dia itu masih belum ada jualan. Nah, kalau kita bisa lihat langsung ke 27. Nah, si CP itu CS dia 15 miliar, sedangkan CP dia itu juga sama gitu, 15 miliar gitu ya. RX juga. Jadi ya sebenarnya banyak juga yang jualan ya. Oke. Tapi seperti kita ketahui di sini dia bagus banget candlenya ya. Gak tahu kepentingan kenapa dia sampai jualan banyak ya. Ya bisa aja mungkin institusinya perlu jualan, perlu tukar ke saham lain yang nggak, kita nggak tahu ya. Asalkan dia masih baik ya untuk candlenya, untuk teknikalnya masih aman, masih ada yang nampung juga. Sini ada CP gitu ya. Kita nggak bakal lihat sampai dalam untuk histori pembeliannya karena ya panjang banget nanti analisanya. Yang kita lihat aja sekarang candlenya udah oke kok. Walaupun dia malah turun ya gitu, konfirmasi kita untuk keluar. Jadi risiko kita kecil banget ya karena kita belinya di bawah gitu. Ya ketika harga naik ya kita dapat cuan gitu. Oke, lalu lanjut ke ada film. Nah, film nih, film kebetulan ya saya lumayan udah 300% kalau nggak salah saya floating profit ya, lumayan ya, lumayan. Untuk film untuk hari ini dia itu gede banget ya, kenaikannya itu naiknya 3%, naiknya 3%. Dan di sini back akum itu if sampai 15 miliar loh, dia langsung hajar hajar ya. Kalau kita bisa lihat dari film. Nah, di sini kelihatan banget itu bandarnya langsung akumulasi. Kalau teman-teman mau lihat ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat film. Ini harganya ketika open dia langsung turun ya, langsung turun tajam. Um, Opennya itu di bawah ya. Dia bikin gap di sini dari close ke opennya, tapi langsung dihajar tuh. Buy-nya nggak banyak ya, cuma 43% untuk frekuensinya. Tapi dia langsung berhasil mengangkat harganya, dimana ya dia itu gede-gede ya sehingga berhasil mengangkat ya. Akhirnya dia terus itu jam 10.30 juga banyak yang jualan ya, banyak yang juga jualan 10.30, tapi dia masih berhasil bertahan di sini walaupun memang nggak turun. Jadi di sini tetap dihajar tuh sama si if-nya ya kan, si if-nya ini dihajar terus sehingga dari retail yang jualan si if-nya masih terus hajar gitu. Terus untuk rata-ratanya di 2300 di area sini dia berhasil punya, karena di bawah ini dia udah banyak hajar ya biar harganya naik gitu ya. Terus ya ditambah dengan di atas dapatnya di 2397 gitu. Jadi masih menarik banget untuk film ya, walaupun udah naik tinggi tapi untuk besoknya masih menarik karena di sini ada buy yang gede ya. Ada net buy yang gede dari if gitu. Lalu lanjut di sini ada Axio. Nah, gimana Axio? Nah, Axio sendiri juga menarik ya. IPO yang seperti ini kadang-kadang menarik ya.
ketika dia nggak rally terlalu panjang gitu ya, tapi ketika turun dia nggak em, apa namanya, nggak murni lepas semua gitu, dia masih ada kelihatannya shadow di sini, itu ada potensi akumulasi lagi. Jadi mungkin wah barang kurang banyak nih, barangnya diturunin dulu, si retailnya mulai pada jualan, dia ambil lagi terus dinaikin lagi. Emang kalau pada hari ini dia ada distribusi ya, tapi nggak terlalu banyak. Si PD ya, PD ini Indo Premier ya, jadi lumayan banyak. Tapi di sini ada Moge, ada MG 1,4 miliar ya. MG memang dia sukanya scalping ya, karena MG masih punya ya, besok berarti masih volatil karena masih digoyang-goyang si MG gitu. um, jadi menarik ya, masih menarik untuk Axio, apalagi dia berhasil breakout dari 255. Kalau dia berhasil breakout dan close di atas 255, duh itu keren pasti naiknya. Ya mirip kayak MCOL gitu ya, MCOL gitu ya. MCOL kurang lebih yang sama aku nggak salah ya. Duh, MCOL ya, kita bisa lihat MCOL. Nah, kurang lebih kan seperti ini ya untuk Casio. Dia nggak terlalu panjang, turun lagi, tapi turunnya itu dia nggak ARB. Dia itu turunnya masih ada bodinya, sehingga sini ada akumulasi tentunya gitu. Dan di sini dinaikin lagi ketika dia berhasil breakout nih, breakout di candle yang ini, dia besoknya lebih tajam lagi naiknya. Tuh, apalagi ini sampai arah-arah berkali-kali ya. Semoga aja Axio seperti itu ya. Lalu kita lihat sebenarnya, kalau kita bisa lihat ya, dari ketika distribusi 21 dari sini aja 22 Juli ke 25 Juli gitu ya. 22 ke 25. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana, apakah ada akumulasi. Wah, ternyata banyak yang jualan ya. Di sini scalpingnya banyak ya, pasti yang naikin shadow ini si MG nih. MG dia suka ketika RB dinaikin terus mulai beli lagi, si retail dijual lagi, kebanyakan seperti itu untuk Axio. Axio sendiri saya itu kurang tahu, lupa Axio kemarin underwaternya siapa ya. Underwater Axio itu ada NI, jadi BNI ya, BNI sama C3. C3 oke. Kita bisa lihat dari 20 Juli ke 27 Juli, 20 Juli ke 27 ya, today. Nah, si NI bahkan belum ada mulai transaksi yang gede gitu ya. NI sendiri sebagai underwriter bahkan nggak ada transaksi di kelihatan di 10 besar ini. Tentunya di bawah ini pasti ada ya, karena di Stockbit dia nggak semuanya dimunculin. Di sini ada YU yang distribusi banyak. Saya nggak tahu YU ini apakah perwakilan dari NI. Yang penting kalau dari candlenya ini ya bagus ya, sama kayak MCOL, intinya seperti itu. Oke, lalu kita terakhir ada ENA. Nah, ENA ini udah ENA ini sebelumnya udah kita masukin ya ke dalam list kita, dan dia terus rally. Dan selamat mungkin yang sempat beli ENA. Dan saya sebenarnya juga punya barangnya itu ketika dia ada di support ini kan, dia low terus naik turun lagi, saya belinya di daerah ini, sehingga enak ya kalau kita ngehold dari bawah itu. Dan di sini ketika dia breakout ada potensi dia rally sampai ke resisten tertingginya itu di 1750-an ya, kurang lebih seperti itu. Ya tapi sebenarnya dia bisa koreksi aja sih, dia bisa koreksi ketika dia breakout, nggak harus langsung naik terus gitu ya. Tapi di sini ada didukung volume juga. Dan ya semoga aja dia nggak koreksi dulu ya, bisa aja dia koreksi dan ngumpulin barang atau taking profit dulu, dia membentuk sideways yang lebih panjang. Tapi ya semoga aja enggak dan dia terus rally gitu. Jadi ya lumayan menarik untuk kita cek gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga teman-teman dapat informasi dari
analisa kita hari ini, dan semoga pasar tidak mendukung juga sehingga bisa kita dapat profit dari list-list ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Bagi yang bertanya bisa di komentar ya. Semoga teman-teman bisa profit. Bagi yang masih rugi tetap belajar, dan yang udah profit tetap waspada, karena kadang kalau kita udah profit terus kita merasa jago, padahal ya itu bisa saja cuman keberuntungan aja ya, karena kita baru mulai gitu. Jangan sampai kita dihajar market dulu. Tapi nggak apa-apa sih kalau dihajar market ya, ya kita harus diajar market dulu biar paham gitu. Kalau enggak ya kita merasa di atas angin aja terus gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.